Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Hastira, nomor induk mahasiswa S1020192192108, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Saya mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar, semester 3. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas midtes saya pada mata kuliah mikrobiologi oleh dosen pengampu Ibu Jawiana Saukani SSSI MPD. 1. Jelaskan faktor intrinsik mikroba. Faktor intrinsik merupakan sifat-sifat fisik, kimia, dan struktur produk perikanan yang mempengaruhi populasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Faktor-faktor tersebut terdiri dari pH, aktivitas air, potensi oksidasi sampai reduksi, kandungan nutrisi, senyawa, antimikroba, dan struktur biologi. Yang kedua, jelaskan faktor ekstrinsik mikroba. Faktor ekstrinsik adalah kondisi lingkungan penyimpanan yang mempengaruhi produk perikanan dan mikroorganisme. Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme pada produk perikanan yaitu: yang pertama suhu, yang kedua kelembaban relatif, yang ketiga susunan gas atmosfer. Soal yang ketiga yaitu jelaskan faktor implisit mikroba. Faktor implisit yaitu karakteristik mikroorganisme dalam memberi respons terhadap lingkungan dan interaksi antar mikroorganisme. Faktor implisit adalah parameter biotik yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam produk perikanan dan meliputi antagonisme, sinergonisme, dan sintropisme. Soal yang keempat yaitu jelaskan kurva pertumbuhan mikroba. Pada umumnya kurva pertumbuhan mikroba terbagi atas 4 fase yaitu fase log, fase adaptasi. Fase log merupakan suatu periode penyesuaian terhadap medium, tidak terjadi perbanyakan jumlah sel. Yang kedua fase log atau fase eksponensial. Pada fase eksponensial atau logaritmik, sel membelah dengan kecepatan konstan dan terjadi perlombaan jumlah sel menjadi 2 kali lipat atau generation time. Yang ketiga fase stasioner. Selama fase ini jumlah sel yang hidup tetap konstan, tetapi akhirnya menuju periode penurunan populasi. Yang keempat itu fase penurunan populasi atau fase kematian. Pada saat medium kehabisan nutrien banyak, populasi bakteri akan menurun jumlahnya. Pada saat ini jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Yang kelima, jelaskan metabolisme mikroba. Metabolisme mikroorganisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh mikroorganisme. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terbagi menjadi 2, anabolisme dan katabolisme. 1. Anabolisme, penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana membutuhkan energi. Yang kedua, katabolisme, pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul sederhana menghasilkan energi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.